tante, om-om. Kakek, nenek. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya mereka akan mengikuti ibadah untuk kelas sekolah minggu. Namun sebelumnya mari kita dukung mereka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami persembahkan syukur kepadamu pada hari ini, hari Minggu, hari yang Tuhan sendirikan bagi kami, untuk kami pakai bersekutu bersama. Hari ini bersama dengan anak-anak kekasih kami, sekolah minggu, Jemaat Gloria. Mereka telah mempersembahkan pujian kepadamu. Pujian yang mengajak kami untuk menyatukan hati iman percaya kami dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan setelah ini mereka akan mengikuti ibadah sesuai dengan pengaturan pelayanan di jemaat ini. Tuhan kiranya akan menyertai dan memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, terutama dalam ibadah hari ini. Diberi hikmat dan kuasa, kemampuan oleh Tuhan, pengasuh yang akan mengarahkan, membimbing mereka, terutama ketika mereka membawa anak-anak kekasih kami ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kami mohon berkati kehidupan mereka, berkati pertumbuhan mereka dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Mereka akan senantiasa menikmati kebaikan Tuhan dalam pelayanan, dalam bimbingan orang tua, dalam bimbingan guru-guru sekolah minggu yang ada. Iman mereka akan terus bertumbuh. Karena itu kami serahkan anak-anak kekasih kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa dan pengaturan Tuhan untuk hidup masa depan mereka. Kami percaya Tuhan telah sediakan bagi mereka. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Pertama-tama diberi kesempatan kepada kita. Marilah kita masing-masing mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan kekudusan-Mu dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering menyakiti dan melukai hati Tuhan. Kami sering menyakiti dan melukai hati sesama kami. Kami sering menyakiti dan melukai orang-orang yang kami kasihi, sadar atau tidak. Karena itu, saat ini dalam kerendahan hati kami datang mengaku kepadamu, Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Layakan kami untuk menapaki hari-hari hidup kami dalam kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Bila kurenung dosaku. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan,
Maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Indah, mulia, bahagia. Jika ada puji-pujian yang disiapkan, disilakan. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman ini dengan menyanyikan PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14.
bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang tidak di belakangku, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam. Bersyukur kita semua hari ini boleh berjumpa bersama dalam persekutuan ibadah minggu Jemaat Gloria Jakarta. Salah satu jemaat yang dalam pengaturan Majelis Sinode menjadi bagian pelayanan Klasis Pomona Utara. Jadi hari ini yang paling bersyukur adalah saya sebagai Ketua Majelis Klasis boleh hadir bersama-sama di tengah-tengah jemaat ini untuk beribadah dalam persekutuan ibadah minggu ini. Memang salah satu program pelayanan Majelis Klasis setiap tahun itu adalah kunjungan pelayanan dari Majelis Klasis, terutama ketua, kepada jemaat-jemaat yang menjadi anggota dari wilayah pelayanan Klasis. Jadi bersyukur hari ini boleh bersama-sama dengan jemaat ini, terutama hari ini ada momen yang luar biasa. Momen yang tentunya sangat bersejarah dalam perjalanan persekutuan jemaat GKST yang ada di Jakarta ini. Kita akan meresmikan atau menetapkan lagi satu pos pelayanan menjadi jemaat definitif. Ini luar biasa. Dan seperti saya katakan dalam perjumpaan talk show sebelumnya, bahwa tentu sebagai orang percaya ini kita aminkan sebagai karya Roh Kudus, karya Allah bagi gerejanya. Hari ini saya melayani di jemaat ini dan saya yakin ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi semua ini karena karya Allah dalam Yesus Kristus. Sebagaimana diaminkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 18, ia mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di kata kunci sini Allah turut bekerja. Jadi tidak ada yang kebetulan. Amin. Saya yakini sebagai perjumpaan ini, saya yakini sebagai bagian dari pekerjaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita hari ini sesuai yang diberikan oleh majelis jemaat, ya. Mungkin memang sudah diatur perikop dan tema perenungan firman Tuhan setiap minggu. Hari ini Filipi 3 ayat 12 sampai 14 menjadi perikop bacaan dan tema perenungan bersama-sama menghadapi tantangan dan perubahan. Nah, jika kita cermati bagian firman Tuhan ini adalah sepenggal narasi dari kisah Paulus ketika ia diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan dari seorang Saulus menjadi Paulus. Diubahkan oleh Tuhan dari seorang pembenci Kristus
menjadi orang yang sangat mengasihi Kristus. Diubahkan dari seorang yang menganiaya Kristus menjadi orang yang siap membela Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana Allah menangkap Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk maksud menganiaya orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Seseorang yang dahulu terkenal begitu jahatnya kepada Kristus dan pengikut-pengikutnya, tetapi sekarang menjadi aktivis yang luar biasa dalam proses pemberitaan Injil. Bahkan dia selalu berada di garda terdepan untuk pelayanan pemberitaan Injil. Boleh jadi apa yang terjadi pada masa lalu Paulus adalah sesuatu yang dilihat Tuhan sebagai jalan untuk menunjukkan bagaimana kemahakuasaannya dalam menyatakan cinta kasih kepada seseorang yang telah berulang kali menyakiti hatinya. Dan ketika Tuhan menangkap, dalam tanda kutip ya, jadi Paulus ditangkap itu masuk dalam jaringan kasih Allah. Dan tujuan hidup Paulus berubah total. Ada perubahan yang secara total terjadi. Baik itu dalam tujuan hidup, baik itu dalam semua aktivitas yang ia lakukan berkaitan dengan apa yang telah diembankan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelumnya sebagai pembenci Kristus berubah menjadi pengasih Kristus. Dan sebelumnya ia menjadi sumber ketakutan jemaat, berubah menjadi sumber damai dan sejahtera jemaat. Ini perubahan-perubahan yang luar biasa. Bagi Paulus, hidupnya kini adalah hidup untuk Tuhan. Paulus sanggup melupakan sejarah kelam masa lalunya karena tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan kehidupan yang kelam itu untuk membawa orang-orang pada pertobatan. Jadi ini juga menjadi pembelajaran iman yang berharga bagi kita. Kadang-kadang masa kelam, masa lalu itu selalu menghantui kita. Sehingga itu kadang-kadang mempengaruhi kesiapan-kesiapan kita untuk menatap masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki masa lalu, ya, masa silam. Mungkin ada yang lebih parah, ada yang lebih gelap. Ya. Dan itulah realitas hidup. Dan kita tahu bahwa Tuhan mau menggunakan setiap kehidupan umatnya itu. Dan menggunakan masa-masa kelam sekalipun pahit. Pada akhirnya Tuhan akan membawa orang-orang itu pada pertobatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik yang kita temukan dalam diri seorang Paulus, di mana proses pembaharuan hidupnya itu terjadi secara terus-menerus. Jadi dia tidak berhenti, proses pembaharuannya itu diubahkan oleh Allah itu hanya pada saat ia ditangkap dalam perjalanan ke Damsyik. Tetapi dalam pelayanan selanjutnya terus berproses dan ia terus membuka diri untuk dibaharui dan selalu diubahkan oleh Kristus. Hal ini menjadi pembelajaran iman bagi kita agar kita jangan merasa puas dengan prestasi-prestasi iman yang kita capai. Kita jangan merasa puas ketika kita telah memberi diri untuk bekerja melayani Tuhan. Akan tetapi setiap saat
kita selalu membuka diri untuk terus diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita dapat menemukan kualitas hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup memang adalah perjuangan. Dan perjuangan untuk menjadi yang lebih baik dari hari sebelumnya itu tidak mudah. Saya kira Bapak dan Ibu yang mengadu nasib di ibu kota ini pasti merasakan itu, mengalami itu. Awalnya itu tidak mudah. Sekali lagi, perjuangan hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi lebih baik. Perjuangan untuk semakin mengenal cara Tuhan dalam membentuk kehidupan kita melalui cara-caranya yang kadang tidak pernah kita duga maksud baiknya kepada pertumbuhan dan pembaharuan diri kita. Dan hal inilah yang dipercaya oleh Rasul Paulus ketika dia menjelaskan bagaimana perjalanan hidupnya dalam menikmati proses pembentukan diri bagi masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana tema perenungan firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita menghadapi tantangan dan perubahan. Memang tantangan hidup kita semakin kompleks, dan kemajuan yang sangat luar biasa. Informasi, teknologi yang membuat hidup kita semakin mudah. Tetapi jangan lupa bahwa situasi dan kondisi seperti ini juga akan membuat kita juga, atau membuat kehidupan manusia itu menjadi mudah, baik untuk berbuat kebajikan, tetapi juga untuk berbuat kejahatan. Kan semakin mudah. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, perubahan-perubahan itu yang selalu terarah atau selalu terjadi pada arah yang lebih baik, dan perubahan-perubahan ke arah yang tidak baik, semuanya harus kita sikapi dengan baik dan bijak. Itu saja kuncinya. Silakan berubah. Perubahan-perubahan konteks pelayanan kita berubah, tetapi kita menyikapinya semua perubahan itu dengan baik dan bijak. Walaupun zaman terus berubah, tetapi satu hal sebagai orang percaya yang tidak boleh berubah, yaitu iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Ini yang tidak boleh berubah. Mari kita terus memberikan tangan kita ini dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan hati kita ini untuk terus ditilik oleh Tuhan. Mari kita terus memberikan pikiran kita ini untuk terus diubahkan oleh pikiran-pikiran Kristus. Mari kita memberi hidup kita untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Karena berjalan bersama dengan Kristus selalu ada jaminan. Seperti yang diungkapkan dalam pengakuan iman, pernyataan pengakuan iman seorang penginjil di India, Sadhu Sundar Singh. Dia katakan bahwa sekalipun ke neraka, aku berani berjalan ke sana asalkan bersama dengan Yesus Kristus. Karena berjalan bersama dengan Yesus Kristus, neraka pasti berubah menjadi surga. Amin. Mari kita aminkan pemberitaan firman Tuhan ini melalui puji-pujian dari Ibu Cindy.
Shalom jemaat sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Klasis. Saya Ibu Cindy Pangimanan. Jadi saya adiknya Ibu Elis Pangimanan, satu leteng dengan Bapak. Ya, salam dari adik saya, Pak ya. Saat ku terima Yesus jadi baru diriku, tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Sebab tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saat ku terima Yesus jadi baru hidupku, tak ku berhenti memuji, memuji namanya. Mari sama-sama kan. Dia jamah ya, dia jamah. Oh, segenap hidup kami itu. Haleluya Yesus. Dan di hatiku ada damai di hati kami semua Tuhan. Oh, semua tak berubah ya, tidak ada yang berubah dari Tuhan kita. Ku tahu Yesus jamah, amin. Ku jadi baru, sekali lagi Dia jamah. Oh, jamah ya, segenap hidupku, hidup kita semua. Dia jamah Tuhan. Yesus jamah hidup kami semua Tuhan. Jadikan baru Tuhan Yesus. Engkau jamah kami semua Tuhan. Beri kasih yang baru, beri damai yang baru Tuhan bagi kami semua. Dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Kan semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah. Yesus jamah ku jadi baru. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan dan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat duduk. Mari sekali lagi kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Ibu Arta Aritonang Jenjeng. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 3. Pandanglah Yesus Tuhan. Pandanglah Yesus Tuhan yang berlimpah kasih. Dialah sumber anugerah yang mencukupkanmu. Pandanglah Yesus Tuhan, penjamin hidupmu. Siapa juga memberi, diberikannya berkah. Senantiasa menilik hatimu, membawa sukacitanya ke dalam kalbumu. Pandanglah Yesus Tuhan dan harap kasih-Nya. Dia hidupmu, dipimpinnya teguh. Makanlah segala buah iman dari hati yang bersyukur bersamamu di dalam Roh Suci. Engkau dikuatkan di jalan gelap dan bahaya, Dia menjagamu. Pandanglah Yesus Tuhan yang berlimpah kasih. Dialah sumber anugerah yang mencukupkanmu. Pandanglah Yesus Tuhan, penjaminmu. Siapa suka memberi, diberikannya berkah. Senantiasa menilik hatimu, membawa sukacitanya dalam kalbumu. Pandanglah Yesus Tuhan dan harap kasih-Nya. Jalan siara hidupmu, dipimpinnya teguh. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat kami pakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk kembali.
Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian warta jemaat. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 31 Juli 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Semporianus Manitu. Terima kasih Pak. Para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming, Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 7 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2022. Ulang tahun kelahiran 25 Juli 2022 Bapak Delis Hehi, Ibu Puji Asmiati. 28 Juli Bapak Pendeta Esra Tio Lemba, Ibu Eltin Kalee. 30 Juli Bapak Hans Tondawani, Bapak Rituan Bayona. 31 Juli Ibu Pendeta Agnita Tauno, Ibu Yuli Kaligis. Ulang tahun pernikahan 25 Juli 2022, hut nikah Bapak Florence Sondak Tuange dan Ibu Puji Asmiati. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kartu persembahan tetap bulanan. Dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanan dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Usai ibadah minggu jemaat, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Penetapan panitia dan pelayanan. Disampaikan bahwa dalam ibadah minggu hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, Majelis akan menetapkan beberapa kepanitiaan dan badan pelayanan, yakni yang pertama, anggota baru panitia pembangunan. Sehubungan dengan pengunduran beberapa personil panitia pembangunan karena bergabung dengan pos pelayanan Bekasi yang kelak akan menjadi jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur, maka majelis akan menetapkan personil-personil penggantinya. Yang kedua, anggota baru BPPJ. Terkait dengan beralihnya beberapa anggota BPPJ GKST Gloria Jakarta ke GKST Pos Pelayanan Bekasi, kelak akan menjadi GKST Jakarta Timur, maka majelis akan menetapkan personil-personil penggantinya. Yang ketiga, panitia Hari Raya Gerejawi dalam rangka mempersiapkan ibadah dan perayaan hari-hari besar gerejawi
yaitu ibadah dan perayaan HUT GKST yang akan dirangkaikan dengan padungku di bulan Oktober 2022, ibadah dan perayaan Natal di bulan Desember 2022, dan ibadah dan perayaan Paskah di bulan April 2023, maka majelis akan menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi. Yang keempat, tim kerja studi banding toleransi. Merespon permintaan Majelis Klasis Poso Kota terkait dengan studi banding kontekstual dan toleransi para pendeta seklasis Poso Kota pada bulan April 2023, maka majelis akan menetapkan tim kerja untuk menyambut dan memfasilitasi kedatangan rombongan tersebut. Yang kelima, anggota tambahan Hubgermas. Majelis akan menetapkan anggota tambahan untuk melengkapi personil Komisi Hubgermas. Mohon dukungan jemaat untuk rencana penetapan ini. Tuhan memberkati. Buat tangan untuk mahasiswa praktik. Disampaikan bahwa Nona Novita Tampoma, mahasiswi STT Indonesia bagian Timur Makassar, akan mengakhiri masa praktiknya pada hari Minggu 31 Juli 2022 atau hari ini. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan memberikan buat tangan kepada Nona Novita, dapat menyampaikannya kepada yang bersangkutan setelah selesai ibadah. Atas perhatian kasihnya diucapkan terima kasih. Rapat Panitia, Rapat Klasis Pamona Utara 2023, sehubungan dengan kehadiran dan pelayanan Pendeta Klasis Pamona Utara di Jakarta, maka akan dilaksanakan rapat Panitia pada hari ini Minggu 31 Juli 2022 usai ibadah. Diharapkan kehadiran seluruh panitia rapat ini. Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ibadah Pemekaran Pospel Bekasi. Ibadah pemekaran pos pelayanan Bekasi menjadi jemaat mandiri yakni GKST Haleluya Jakarta Timur akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 31 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Jandara Motasia BMTH, Ketua Umum Majelis Sinode GKST. Tempat di Gedung Gereja GKMI Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Barat, nomor RT 5 RW 7 Jakarta Pusat. Berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta ibadah yang masih dibatasi, maka jemaat dan undangan yang akan hadir sudah didaftarkan terlebih dahulu. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran acara dan ibadah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Persekutuan Bapa. Ibadah Persekutuan Bapa dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 7 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Jemi Pasoa, Liturgos Bapak Antoli. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan masuk dalam pelepasan mahasiswa praktik. Yang pertama nanti akan menyampaikan sepatah kata dari mahasiswa praktik Nona Novita. Kemudian yang kedua menyampaikan sepatah kata dari ketua jemaat, yaitu Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi. Yang pertama dipersilakan kepada Nona Novita untuk memberikan sepatah katanya. Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya.
tidak terasa pada saat ini saya sudah boleh selesai di dalam masa praktek saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya hari ini masa praktek saya di Jemaat GKST Gloria Jakarta boleh selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah boleh menerima dan memberikan saya kesempatan kurang lebih 2 bulan saya melaksanakan praktek belajar tentang bagaimana dalam pelayanan di jemaat ini. Juga terlebih khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat, Bapak Pendeta, juga majelis jemaat yang ada yang sudah boleh membimbing, mengarahkan saya di dalam saya melaksanakan pelayanan saya di tempat ini. Saya tidak dapat membalas kebaikan dari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan yang akan membalasnya dengan berkat-Nya. Juga jika di dalam saya berada di tengah-tengah jemaat, di dalam pelayanan saya ada banyak salah, baik dalam tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya datang dengan kekurangan saya juga datang masih dalam proses belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Dan saya sangat bersyukur kalau Tuhan boleh menjadikan saya bagian dari jemaat ini. Dari saya mengucapkan untuk jemaat GKST Gloria Jakarta maju terus. Jemaat GKST Gloria Jakarta terus semangat melayani Tuhan, dan kiranya dengan pelayanan yang ada di jemaat ini, jemaat akan semakin diberkati Tuhan. Biarlah harapan saya, biarlah jemaat ini boleh terus menjadi teladan bagi gereja-gereja yang ada. Demikian dari saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih kepada Nona Novita yang sudah menyampaikan sepatah katanya. Yang kedua dipersilakan kepada Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi untuk memberikan sepatah kata. Salam. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Ketua Majelis Klasis dari Klasis Pamulang Utara yang berkenan memimpin ibadah kita. Saya kira ini perjumpaan yang sungguh sangat indah. Selain itu juga selamat datang ada tamu kita juga Pak Pendeta Julianus Tolevo, boleh berdiri? Ya, ini ya Sekretaris Umum GKST periode 2016-2021. Dan beliau ke Salatiga dalam rangka pemilihan rektor mewakili GKST sebagai gereja pendukung, pemilihan rektor UKSW Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jadi kemarin yang terpilih itu Profesor Ningtyas ya, perempuan, itu luar biasa ya. Jadi selamat datang Pak Pendeta Tolevo. Juga ada Nona Pendeta Theodora Kancai, boleh berdiri ya. Ya, ini. Oke. Nah, Nona Pendeta Theodora Kancai adalah seorang tenaga di bidang penerjemahan Alkitab. Jadi dari GKST beliau bekerja di lembaga penerjemahan Alkitab di Katridaya. Jadi beberapa hari ini di sini dalam rangka itu. Jadi selamat bertugas Nona Pendeta. Pesan saya lanjut lagi ke S3 ya. Ya, karena saya dulu berkomunikasi untuk beberapa kegiatan studi S2-nya. Saya juga ingin menyambut ya, saya lihat ada beberapa yang baru tetapi ada yang spesial, ada anak ya, yaitu Stephen Leonard. Mana ada sekolah minggu ya? Ini dari keluarga yang dulu kita berkati di sini, keluarga dari Rio Agustinus dan istrinya Elia Yolanda ya. Kemudian si Leonard
ada datang dengan eyang utinya sama eyang kakungnya ya. Boleh berdiri ya. Ya, ini ya. Terima kasih boleh hadir. Kemudian ada tante dari Leo ya, Erika ya. Oke, terima kasih sudah boleh datang. Jadi saya kira itu, terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk Pendeta Henry yang mendampingi Pendeta Klasis. Dari sini juga nanti akan membawa ke tempat acara pemekaran. Yang selanjutnya Novita ya, terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan sebagai pelayanan. Memang dalam proses belajar, tapi kami menerimanya sebagai suatu pelayanan bagi jemaat ini. Dan ini adalah suatu yang istimewa karena Nona Novita mahasiswa praktek yang pertama di GKST Gloria. Kita beri aplaus ya. Ya. Karena semua yang pertama itu akan selalu menjadi sejarah ya. Semua hal akan menjadi peristiwa bersejarah, tetapi ada nilai spesial dari hal-hal yang awal, hal-hal yang pertama. Jadi kami menyambut dengan sukacita sejak awal dan kemudian memberikan dukungan yang tulus, yang ikhlas demi kebaikan dan kemajuan Nona Novita sebagai calon pendeta. Kami membuka diri untuk semua calon mahasiswa, baik dari STT manapun, kami akan bersedia untuk menerima karena itu tugas kita juga dalam rangka memberi kesempatan mereka untuk belajar dan membina diri. Apalagi Nona Novita dari GKST begitu ya. Dia mahasiswa STT Intim Indonesia bagian Timur, Makassar, tetapi juga dia adalah mahasiswa utusan GKST. Dia dari Saimba ya. Jangankan jangankan yang dari luar, yang dari dalam itu udah pasti kita akan dukung dengan sepenuh-penuhnya. Saya tidak akan berpanjang kata di sini, hanya mau mengatakan pengalaman ini adalah pengalaman yang berharga. Ya, jadi kalau ada yang kurang, jadikan itu pelajaran. Kalau ada yang lebih, bingkailah itu dengan hatimu yang penuh keikhlasan, karena segala hal baik pasti ada fungsinya untuk membuat kita maju. Dan apapun yang menjadi kekurangan kami, itu adalah sinyal untuk kita belajar bersama-sama ya. Kami juga mengakui kami tidak sempurna, tetapi kami mempunyai satu kerinduan untuk membina, ya, memberi kesempatan bagi Novita untuk belajar. Jadi maju terus Nona Novita ya, dan jangan pernah menyerah. Saya berharap setiap orang yang pernah berjumpa dengan kami akan dorong terus untuk studi S2, studi S3. Karena saya juga dulu berproses seperti ini, didorong-dorong orang juga begitu ya. Didorong-dorong orang, jadi kami juga harus mendorong ya Nona Novita. Nah, terima kasih kepada keluarga-keluarga dan jemaat yang boleh menerima Nona Novita untuk tinggal. Pertama-tama keluarga Bapak Antoli yang menerima Nona Novita untuk tinggal selama masa praktek. Demikian juga keluarga yang mengundang untuk tinggal di rumahnya, keluarga Bapak Penatua Jamie Pasoa. Lalu sekarang ini yang mengundang adalah keluarga dari Ibu Evangelis Cindy Pangemanan. Jadi terima kasih kepada semua keluarga, terima kasih kepada semua jemaat yang sudah memberikan perhatian, doa dan dukungan ya. Jadi apalagi juga memberikan nasihat-nasihat, semua itu pasti akan sangat bermanfaat. Novita, kami tidak punya apa-apa untuk kami berikan. Kami punya hati, punya dukungan, dan kiranya ini tidak mengurangi rasa semangat Novita untuk maju ya. Nah, kami hanya bisa membantu tiket pergi ya, pulang ya. Jadi tidak lebih daripada itu. Nah, mudah-mudahan jemaat nanti bisa memberikan buah tangan selesai ibadah sebagai bagian dari dukungan kita kepada Nona Novita. Semoga nanti dia akan menjadi seorang kader yang hebat. Sekarang ini beberapa gereja dan kampus itu pemimpin-pemimpinnya perempuan ya. GKST udah 2 kali ya memiliki pemimpin perempuan, Ibu Pendeta Agustina Lumentut, Ibu Pendeta Juberlian Pedele. GKS Sumba kemarin itu memilih memilih pemimpinnya perempuan. Lalu kemudian Gereja Pasundan kemarin memilih pemimpinnya perempuan. UGM pemimpin rektornya perempuan, kemarin UKSW pemimpinnya perempuan.
Gemit itu Dr. Mary Kolimon, perempuan ya. Mudah-mudahan Novita siap menjadi pemimpin masa depan sebagai pemimpin perempuan ya untuk GKST. Tapi jangan lari dari GKST ya. Ya, kalau sudah enak jangan lari. Ya, saya mau katakan begitu karena kita semua ingin membantu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang kurang mohon kami dimaafkan, dan biarlah yang baik dan indah itu yang dibawa pulang. Mungkin beberapa hari ini masih ada percakapan, biar kita menikmati persaudaraan kita. Untuk semua jemaat yang sudah memberikan perhatian, kasih dan dukungannya atas nama Majelis GKST Gloria Jakarta dan pospelnya, Pospel Cibubur dan Pospel Bekasi. Ya, Pospel Bekasi masih itu, karena sebentar baru akan dimekarkan. Atas nama semua jemaat kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Nona Novita dan Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami terus memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Hari ini kami benar-benar menikmati kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh disatukan dalam persekutuan bersama ibadah minggu dengan jemaat-Mu, jemaat Gloria Jakarta di sini. Firman-Mu telah diberitakan meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman-Mu itu akan terus menjadi pedoman kami dalam seluruh aktivitas hidup yang kami masih akan jalani ketika Tuhan perkenankan kami untuk hidup dan berkarya terus di tengah-tengah dunia ini. Diberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Kehadiran mereka dalam kerinduan untuk terus diteguhkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Kiranya mereka akan terus mengalami kebaikan kemurahan Tuhan yang akan terus mengubah mereka untuk terus menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan selalu sediakan bagi mereka. Ya Allah Bapa di surga, Engkau mengenal kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan, di kantor, di sekolah, dan di mana saja, apapun profesi mereka. Kami percaya melalui pekerjaan aktivitas yang mereka lakukan akan terus mengalir berkat-berkat Allah dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Sebentar mereka Tuhan kembalikan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan dengan penuh damai dan sukacita. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami berdoa bagi orang-orang tua kekasih kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami, anggota jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, Bapak Gerlan Ruagadi, Bapak Luther Tenamo, Ibu Listin Pamona, anak Elsadai Toli, anak Lutoli, Bapak Yarmo Sepe, Ibu Erna Pumbatu, dan kekasih-kekasih kami yang ada dalam proses pemulihan, Ibu Velma Walenta, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Bapak Albert Sancu, Ibu Nikmat Tadiulu, Saudari Evelyn Ranuntu, Saudari Lani Bajaji, Saudari Stevi Taldari, Saudari Jimmy Ento, Ibu Anami Inka, Diaken Risma Tadayu. Ya Allah Bapa di surga, semua kekasih-kekasih kami menantikan pemulihan dari Tuhan. Karena itu pulihkanlah mereka. Anugerahkan kekuatan kesehatan tubuh kepada mereka. Mereka kuat, sehat,
boleh menikmati dan menjalani hari-hari hidup selanjutnya bersama dengan keluarga, terutama bersama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, diberkati pelayanan jemaat-Mu di sini, majelis jemaat dan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Bapak Pendeta Jemaat, Ketua Majelis Jemaat Gloria Jakarta, hamba-Mu Bapak Pendeta Pinehas Janjeni bersama dengan keluarga, ibu dan anak-anak. Tuhan berkati kehidupan pelayanannya, biarlah jerih lelah dalam pelayanan di jemaat ini tidak sia-sia. Semua teman-teman sekerja, Bapak dan Ibu penatua, diaken, dan Bapak dan Ibu yang telah memberi diri dalam pelayanan melalui keterampilan dan talenta yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Operator, pianis, prokantor, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat ini. Diberkatilah jerih lelah mereka, diberkati pengabdian mereka, diberkati kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga mereka. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami berdoa bagi mahasiswa praktik yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan praktik di jemaat ini. Tuhan kiranya akan memberkati kelanjutan perjuangannya, terutama dalam proses penyelesaian perkuliahan. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami berdoa secara khusus bagi anak kekasih Stephen Leonard Emmanuel, anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga Bapak Rio Agustinus dan Ibu Elia Jolanda. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati pertumbuhan anak kekasih ini. Tuhan memberi hikmat, kekuatan kepada kedua orang tua dalam merawat, mendidik, dan terus membawa anak kekasih ini dalam pertumbuhannya di dalam persekutuan selalu dengan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami berdoa atas perjumpaan yang telah terjadi pada hari ini. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan, karena kami percaya ini terjadi tidak terjadi secara kebetulan, tetapi inilah bukti nyata kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh berjumpa bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini, terutama dalam ibadah minggu ini juga kami berjumpa dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Julianus Tolevo dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang di Emban. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan pelayanan hamba-Mu ini dan juga memberkati kehidupan keluarga. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini, Tuhan peliharakan hidup mereka dan mampukan mereka mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik dan setia. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga hari ini dalam rencana pelayanan bersama Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kembali dan momen yang sangat luar biasa, dan tentu ini akan menjadi momen spesial dalam kehadiran Gereja Kristen Sulawesi Tengah di ibu kota ini. Akan dilaksanakan penetapan pos pelayanan Haleluya Bekasi menjadi jemaat definitif Jemaat Haleluya Jakarta Timur. Kami mohon semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati semua panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan rencana pelayanan ini. Berkati juga Ketua Umum Majelis Sinode yang akan melaksanakan tugas pelayanan dalam ibadah penetapan ini. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami berdoa bagi kelanjutan dari agenda hari ini, terutama usai ibadah ini. Kami akan melaksanakan pertemuan bersama dengan panitia pelaksanaan rapat Lasis Pamuna Utara 2023 dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan juga akan menuntun menyertai semua rencana ini boleh terlaksana dengan baik dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan kiranya akan terus memelihara menyertai mereka yang Tuhan pakai untuk menjalankan roda pemerintahan, terutama di ibu kota negara Republik Indonesia di sini, kota Jakarta ini. Kami terus menyerahkan kehidupan
pemerintahan dan kota ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini juga akan menjadi kesejahteraan dari warga jemaat-Mu yang ada di sini. Karena itu kami mohon Tuhan terus memberkati kota ini. Ya Allah Bapa di surga, kami akui dalam hidup kami selama ini begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami telah lakukan. Ampuni dan kasihanilah kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami bawa dan persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan ibadah ini untuk nyanyian pengutusan. Saya jemput kita berdiri. NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan karunia memimpinku. Kenapa dan dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.